ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Fani dan Kak Pinkan. Adik-adik, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita mau ice breaking dulu nih. Kita gerakan tubuh kita ya Kak Pinkan. Iya Kak Fani, biar lebih semangat. Yuk berdiri semuanya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 pegang kepala. Adik-adik di rumah tetap semangat ya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 pegang telinga. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 pegang mulut. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disukanya, disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau saat teduh dulu ya. Yuk kita saat teduh. Saat teduh selesai. adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Jadi kita bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Haleluya. Pasti udah pada lupa tuh di rumah. Haleluya, 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 haleluya. Nah, kalau kakak bilang haleluya atau haleluya, kita duduk, 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 duduk. Ya, oke? Kalau kakak kita semua menyanyi puji Tuhan, kita berdiri. Dengar ya adik-adik, kita mau mulai lagunya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan.
Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita memuji nama Tuhan, kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau yang selalu memberkati untuk adik-adik yang ada di rumah. Biarlah adik-adik yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan. Biarlah ibadah kita pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Jadi kita buka Alkitabnya yang terambil dalam Mazmur 136 ayat 21 hingga ayat 26. Untuk kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kakak Layan, dan kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik Layan. 1, 2, 3. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. milik pusaka kepada Israel hambanya, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan membebaskan kita daripada lawan-lawan kita. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah nama Tuhan. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tajammu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tajammu, Yesus dengar doaku. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kakak minta untuk adik-adik sekalian untuk menyiapkan hati adik-adik dan juga Alkitabnya ya. Nah, adik-adik, untuk pada minggu hari ini kita akan ambil dari kitab Efesus nih adik-adik. Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini semua adik-adik dari Pelkat Pelayanan Anak Tuhan sudah menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, semoga dengan firman ini Tuhan, adik-adik semua dapat menjadi orang-orang yang taat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan baca nih dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai yang ke-13. Efesus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepada yang
dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberikan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad bersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kita beroleh kebenaran dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita akan bercerita nih adik-adik tentang Rasul Paulus nih adik-adik. Nah, siapa ya Rasul Paulus? Nah, Rasul Paulus itu adalah seorang nabi yang dahulu kala itu diutus oleh Tuhan langsung nih adik-adik, diperintahkan untuk menyebarkan agama kepercayaan akan seorang Kristus itu, yaitu seorang penyelamat dunia nih adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya nih, kakak mau tanya, di sini adik-adik ada gak yang nggak punya teman nih? Tidak punya teman, nggak punya teman bermain, tidak punya teman ngobrol, ada gak? Nah, pasti adik-adik semuanya punya dong teman. Mau ada yang teman deket, ada yang mau teman curhat. Nah, semuanya pasti adik-adik punya teman nih. Nah, sama juga dengan yang kita akan bahas nih adik-adik pada hari ini tentang pertemanan nih adik-adik. Kakak mau tanya nih tentang adik-adik. Menurut adik-adik pertemanan itu penting nggak ya? Nah, adik-adik, pertemanan itu yaitu merupakan suatu yang penting nih adik-adik. Nah, pentingnya kenapa ya kakak? Nah, dari pertemanan itu kita bisa dekat kan dengan orang lain. Kita bisa menambah menambah informasi juga nih dari teman-teman kita. Kita juga bisa banyak teman bermainnya, teman ngobrolnya. Nah, dari situ berarti kita ada interaksi ya adik-adik sama teman-teman yang lainnya juga nih adik-adik. Nah, di sini kita mau lebih membahas tentang pertolongan Tuhan kepada adik-adik nih. Nah, kakak mau tanya nih, kalau adik-adik punya teman, terus temannya itu di sekolah, dia tidak membawa bekal nih adik-adik, tidak membawa makanan saat jam istirahat. Apa ya yang adik-adik lakukan? Nah, pasti adik-adik itu merasa kasihan ya sama temannya, dia nggak bawa makan. Pasti adik-adik bisa membantunya dengan memberikan apa? Bisa aja memberikan sebagian dari makanan yang adik-adik bawa ya. Nah, dari situ kita juga harus belajar untuk memberikan ya dengan keikhlasan, dengan hati yang tidak meminta akan balasan nih adik-adik. Sama juga seperti kisah para rasul, seperti Nabi Paulus ini adik-adik, yaitu dia tidak meminta balasan kepada orang-orang yang telah dia memberikan kebenaran akan keselamatan Kristus nih adik-adik. Nah, di sini juga adik-adik diminta oleh Tuhan untuk
berteman kepada siapa saja nih, seperti juga seorang Rasul Paulus nih adik-adik. Rasul Paulus itu tidak membeda-bedakan bangsa-bangsa nih adik-adik. Ada bangsa Yahudi, ada yang non-Yahudi, mau bangsa apapun itu nih adik-adik. Nah, untuk pengajaran Kristennya itu, Rasul Paulus juga tidak memilih-milih orangnya nih. Dia mau dari suku, mau dari bangsa apa. Sama juga seperti adik-adik ya. Di sini berteman kita harus dengan siapa saja. Mau kita kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau kulitnya sawo matang, mau dia dari suku Ambon, mau dari suku Batak, mau dari suku Manado, mau dari suku Jawa, semuanya sama ya adik-adik. Nah, di sini juga kita itu harus bersyukur nih. Kita sudah diberikan keanekaragaman. Kita punya banyak teman dari suku Ambon, dari suku Batak. Nah, adik-adik juga bisa dong belajar dari budaya-budayanya mereka nih adik-adik. Jadi adik-adik juga bisa tahu, oh ternyata kalau di suku Ambon itu begini ya kak, mereka orangnya. Oh ternyata suku Jawa itu orangnya begini ya, baik-baik, santun. Nah bisa begitu. Nah dari situ juga adik-adik juga di sini diajarkan untuk jangan membeda-bedakan dengan teman-temannya nih adik-adik. Contoh adik-adik punya teman, kak aku lebih suka temenan sama orang Jawa, orangnya lebih santun ngomongnya. Kalau orang Batak ngomongnya sedikit keras. Nah dari sikap berbicara itu kita itu tidak bisa menilai sikap orang itu dengan cara dia bagaimana cara berbicaranya nih adik-adik, tetapi dengan ketulusan hatinya nih adik-adik. Kita itu bukan mendengarkan dari volume suaranya, dia itu kalau ngomong teriak-teriak. Tidak ya adik-adik, kita harus melihat dari hatinya nih adik-adik. Tidak semua orang Batak juga yang suka teriak-teriak, atau orang dari suku mana juga yang lainnya itu suka apa nih adik-adik, suka yang negatif. Tidak ya adik-adik, tetapi kita itu harus melihat dari ketulusan hatinya mereka juga adik-adik. Nah bukan hanya ketulusan hati mereka juga, tetapi ketulusan hati adik-adik nih. Kita juga harus menerima setiap perbedaan yang ada di bangsa Indonesia ini adik-adik. Nah dari itu kakak mau nih setiap adik-adik mempunyai teman, ada teman baru, kita harus tidak membeda-bedakan mau dia dari suku Batak, dari suku Ambon, dari suku Manado, dari suku Jawa, mau dia hitam, mau dia putih. Tetapi semuanya itu sama di mata Tuhan nih adik-adik. Karena Tuhan mengajarkan kita juga, Tuhan itu mencintai semua orang. Tuhan tidak melihat dari sukunya apa, dari warna kulitnya apa. Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa Allah nih adik-adik. Jadi nggak ada temennya kita lihat, dia jelek, saya nggak mau temenan sama dia. Nah enggak, karena semua yang diciptakan Allah yaitu sesuai dengan kehendak Allah nih adik-adik. Jadi semuanya kita harus temannya itu tidak boleh pilih-pilih nih adik-adik. Nah dari situ kita sudah mendapatkan poinnya nih adik-adik dalam ibadah pada hari ini, yaitu adik-adik tidak boleh membeda-bedakan ras maupun dari budayanya teman-temannya juga nih adik-adik. Selain ras dan budaya, kakak juga mau mengingatkan, kita juga ada satu yang paling banyak adik-adik tanya, kak boleh gak ya aku temenan sama orang yang agamanya berbeda nih. Nah kita juga balik dari Alkitab tadi yang kita baca, apakah Rasul Paulus itu membeda-bedakan mana orang yang percaya akan Kristus, mana orang yang sudah percaya akan Kristus. Jadi dia hanya pilih orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi tidak ya adik-adik, Rasul Paulus di sini mau menggandeng semuanya untuk mengikuti pengajaran Kristus. Dia tidak memilih-milih. Contoh, orangnya tidak percaya akan Kristus, tetapi Rasul Paulus menghargai orang itu nih adik-adik dengan tidak memaksanya juga. Sama juga seperti adik-adik. Contoh teman adik-adik ada yang Buddha, ada yang Muslim, terus adik-adik bilang kamu harus ikut agama aku atau bagaimana. Nah di situ kita tidak bisa memaksakan kehendak juga nih dari orang lain ya adik-adik.
Dari situ kita harus ada rasa toleransi. Kita harus saling menghargai ya. Kalau cara teman ada yang berdoanya begini, ada yang lipat tangan. Nah, itu sesuai dengan keyakinan mereka nih adik-adik. Di sini adik-adik diajarkan untuk toleransi, yaitu harus saling menghargai. Nah, untuk urusan agamanya yaitu urusan dia dan kepada Tuhan. Karena orang yang masuk ke dalam suatu agama itu pasti sudah percaya dalam dirinya dia bahwa agama itu adalah agama yang terbaik ya adik-adik. Dengan itu adik-adik juga tidak boleh mencemooh agama lain, suku lain, ras lain, karena mereka itu mempunyai suatu keyakinan nih. Adik-adik juga punya dong keyakinan adik-adik, yaitu kepada Yesus Kristus. Nah, untuk poin yang itu adik-adik sudah jelas ya adik-adik. Nah, untuk aktivitasnya nanti kakak akan berikan sebuah gambar nih adik-adik. Nanti ada teka-teki nanti yang adik-adik akan isi ya. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami telah dengar pada pagi hari ini Tuhan. Semoga firman-Mu dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja GPIB Jemaat Cipecang Tuhan. Tuhan mau berkati dari KMJ, majelis, Pak HM, orang kantor Tuhan, dan serta pelkat-pelkat yang ada di dalamnya juga Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa terkhususnya pelkat kami, yaitu pelkat Persekutuan Anak Tuhan. Semoga adik-adik dan kakak layan selalu Tuhan berikan kesehatan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, mama papa kami Tuhan. Semoga pada hari-hari berikutnya Tuhan, Tuhan selalu senantiasa memberkati mereka Tuhan. Tuhan juga senantiasa menjaga mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan juga mau memperpanjangkan umur mereka Tuhan. Tuhan juga mau menjauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, yaitu negara Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Tuhan tahu pergumulan pada saat ini sedang marak-maraknya kasus coronavirus Tuhan. Semoga penyakit ini dapat berlalu dengan segera Tuhan. Tuhan, kami tahu doa kami ini kurang dari sempurna Tuhan. Dengan itu kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga yang mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan, dan persembahan hari ini dilakukan seperti minggu lalu. Jadi persembahan adik-adik dikumpulkan di orang tua adik-adik yang kemudian akan diberikan ke gereja oleh orang tua adik-adik. Nah, sekarang sambil memberikan persembahan kita akan bernyanyi
Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Berdoa, lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, berkatilah persembahan ini dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik jangan sedih ya. Hari ini kita mau menyelesaikan ibadah kita. Tapi jangan khawatir. Minggu depan kita ketemu lagi ya Kak Pinkan ya. Iya. Nah sebelum kita mau mengakhiri ibadah, kita mau bernyanyi dulu. Kita biar terakhir tapi harus tetap semangat. Ya adik-adik, kita berdiri. Ayo berdiri. Yuk berdiri yuk. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya apa yang sudah didengar oleh adik-adik, oleh kakak Layan, bisa adik-adik lakukan. Berkati ya Tuhan, biarlah kami juga mampu melakukan segala sesuatu yang telah akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini ibadah kita telah selesai Kak Pinkan. Iya. Tapi ingat, adik-adik tidak boleh sedih, harus terus tetap semangat. Adik-adik juga harus terus jaga kesehatan ya. Biar kita bisa berkumpul kembali ya Kak Pinkan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harus selalu Cuci tangan, makan makanan yang sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Tetap semangat, minggu depan kita akan bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.